Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ulfa dari jurusan Perbankan Syariah Angkatan 23 dengan NIM 90500 Di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi Islam. Yang pertama itu pengertian. Pengertian teori produksi merupakan suatu bentuk kajian terhadap aktivitas produksi maupun prosesnya melalui faktor produksi untuk menghasilkan barang produksi. Yang kedua itu motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi produsen sangat beragam dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal, serta dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Yang pertama itu faktor internalnya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan demi pertumbuhan bisnis, kepuasan pribadi, relasi diri, serta adanya visi misi yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu faktor eksternalnya, yaitu karena adanya persaingan yang ketat, permintaan konsumen, peraturan pemerintah, teknologi, dan kondisi ekonomi. Yang ketiga itu faktor lain yang mempengaruhi motivasi produsen adalah budaya perusahaan yang kuat, kepemimpinan yang inspiratif, serta sistem insentif yang efektif seperti bonus dan promosi. Yang ketiga itu pengaruh produksi terhadap output atau skala hasil. Dalam produksi jangka panjang, semua faktor produksi dapat berubah-ubah. Output dapat ditingkatkan dengan mengubah faktor produksi atau input dengan cara yang optimal. Yang keempat itu tujuan produksi dalam ekonomi Islam dan formulasi masalah produsen. Yang pertama yaitu tujuan produksi adalah meningkatkan kesejahteraan yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk memenuhi kebutuhan manusia yang pada tingkat moderat. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan manusia dan memenuhinya. Yang ketiga, untuk mempersiapkan persediaan barang dan jasa di masa mendatang. Yang keempat yaitu agama Islam mendorong umatnya untuk memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Dan yang terakhir itu salah satu insentif utama bagi produsen adalah kebutuhan sosial dan memberikan infak di jalan Allah. Yang terakhir itu ketentuan produksi dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu menghasilkan barang serta jasa yang bersifat halal, baik dari tahap awal produksi hingga tahap akhir produksi. Yang kedua yaitu memproduksi juga menjaga lingkungan sekitar seperti tidak menambah kerusakan, baik dengan pencemaran polusi, limbah, dan eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga itu memiliki tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan baik individu maupun masyarakat. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan didasarkan kepada ketepatan yang telah ditentukan oleh agama, yaitu untuk menjaga tegaknya agama, memelihara akal, keturunan, nyawa, serta kemakmuran material. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.